Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianingsi, tingkat 1A dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang anatomi sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternal masing-masing. Setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Simak penjelasan berikut untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem reproduksi manusia. Awal proses reproduksi manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, yang umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Proses ini dapat berlangsung berkat adanya organ-organ reproduksi yang berfungsi. Organ reproduksi beserta kelenjar dan hormon membentuk sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada pria dan wanita berbeda, serta bekerja secara spesifik untuk masing-masing jenis kelamin secara genetik. Mengenal sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut memiliki saling melengkapi dalam proses reproduksi. Sistem organ reproduksi pria dan wanita sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan internal. Sebagian besar organ sistem reproduksi pria berada di luar tubuh, berbeda dengan wanita yang lebih banyak berada di dalam tubuh. Sistem reproduksi pria. Organ reproduksi bagian luar meliputi penis dan skrotum. Organ reproduksi bagian dalam meliputi testis, saluran reproduksi, ductus epididymis, ductus deferens atau saluran sperma, dan ductus ejaculatorius atau saluran pemancaran. Kelenjar kelamin, vesicula seminalis atau kantung sperma, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretral atau kelenjar Cowper. Organ reproduksi bagian luar. Yang pertama ada penis, terdiri atas 3 rongga, jaringan spong, uretra dibungkus oleh jaringan erektil yang rongganya tersusun atas pembuluh darah dan ujung saraf perasa, sehingga apabila ada rangsangan, rongga terisi penuh oleh darah dan penis menjadi tegang dan mengembang. Yang kedua ada skrotum, berfungsi membungkus testis dan tersusun atas jaringan otot, dan antara skrotum dipisahkan oleh otot polos dan jaringan ikat. Organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama ada testis, terletak di kantong pelindung atau skrotum, dibungkus oleh kapsul yang meliputi tunika vaginalis dan tunika albuginea. Tunika albuginea yang merentang ke dalam membentuk lobulus yang terdiri dari jarikat longgar. Lobulus tersebut pada bagian dalamnya terdapat pintalan-pintalan tubulus seminiferus. Setiap tubulus tersusun sekitar 1-4 tubulus seminiferus. Yang kedua ada epididymis. Epididymis berjumlah 1 pasang, merupakan saluran yang keluar dari testis berkelok-kelok di luar permukaan testis sepanjang kurang lebih 6 cm. Berperan sebagai tempat pematangan sperma. Selama perjalanan ini, sperma menjadi motil dan mendapatkan kemampuan untuk membuahi. Yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens berjumlah sepasang. Saluran lurus mengarah ke atas merupakan kelanjutan epididymis dan ujung salurannya berada dalam kelenjar prostat. Berperan sebagai saluran jalannya sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis atau kantung semen atau kantung mani. Yang keempat ada vesica seminalis. Vesica seminalis jumlahnya juga sepasang.
Kantung ini juga merupakan kelenjar yang bertekuk. Dindingnya mensekresikan cairan kental berwarna kekuningan dan bersifat basa atau alkalis, menyumbang sekitar 60% total volume semen, dan cairan tersebut mengandung mukus atau lendir, gula fruktosa atau penyedia energi untuk pergerakan sperma, enzim, vitamin, dan hormon prostaglandin. Yang kelima ada saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi jumlah sepasang, berupa saluran pendek menghubungkan ductus vesicula, seminalis, dan uretra. Yang keenam, uretra berjumlah 1 buah, merupakan saluran yang terdapat di sepanjang penis dan memiliki lubang keluar di ujung penis, berfungsi sebagai saluran keluar urin dan saluran keluar air mani. Yang ketujuh ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat berjumlah 1 buah, terletak di bawah kandung kemih, mensekresikan getahnya secara langsung ke dalam uretra berupa cairan encer berwarna putih seperti susu, mengandung enzim antikoagulan dan asam sitrat nutrisi bagi sperma. Yang kedelapan ada kelenjar Chopper. Kelenjar Chopper atau kelenjar bulbureta berjumlah 1 pasang, terletak di bawah kelenjar prostat, melalui saluran mensekresikan getahnya ke dalam uretra berupa mukus atau lendir. Jernih, bersifat basah yang dapat menetralisir urin asam yang tertinggal di sepanjang uretra. Sistem reproduksi wanita. Organ yang termasuk ke dalam sistem reproduksi wanita meliputi tuba fallopi. Organ ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba fallopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Yang kedua ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan serta progesteron. Yang ketiga ada vagina dan serviks. Vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina dikenal juga sebagai jalan lahir. Saat berhubungan seksual, sperma akan disalurkan ke dalam organ ini melalui penis. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan. Organ reproduksi wanita turut dilengkapi dengan organ reproduksi eksternal, yaitu labium mayora, labium minor, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Organ-organ eksternal ini berfungsi untuk memicu hasrat seksual wanita, melindungi organ reproduksi internal wanita dari berbagai penyebab infeksi, dan membantu proses perubahan sel telur oleh sperma. Sistem reproduksi wanita juga bekerja sama dengan 4 hormon reproduksi utama, yaitu FSH dan LH, yang membantu proses pembentukan sel telur di ovarium, serta estrogen dan progesteron yang berperan sebagai untuk kehamilan. Sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki keunikan dan fungsinya masing-masing. Kesehatan setiap organ dalam sistem reproduksi perlu dijaga dengan baik, terlebih bila pasangan sedang menjalani program kehamilan. Organ sistem reproduksi yang sehat bisa dicapai dengan menjalani pola hidup sehat hingga perilaku seksual yang aman, demi menunjang proses reproduksi dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.